di mana 3 hari ke depan kita masih diizinkan untuk melaksanakan kurban. Sejarah kurban ternyata kalau kita lihat ke belakang adalah perjalanannya sama dengan perjalanan sejarah umat manusia. Dari Nabiullah Adam hingga Rasulullah Muhammad sampai akhir zaman nanti. Kedua anak Nabi Adam, Qabil, ketika diperintahkan untuk berkurban, dia membawa hasil pertaniannya karena dia seorang petani, yaitu seikat anggur, dan dipilihkan oleh Qabil anggur-anggur yang paling jelek, dan kemudian dengan anggur itulah dipersembahkan untuk sesuatu yang diyakininya. Dia tidak berpikir apakah korbannya akan diterima atau tidak. Yang penting sudah melaksanakan kurban dengan sesuatu yang jelek tadi. Sementara Habil, dia seorang peternak. Habil berkorban dengan seekor sapi yang besar, gagah, dan menarik. Dipersembahkan untuk sesuatu yang diyakininya. Terus perjalanan sejarah umat manusia dalam berkorban, mereka sesuai dengan zaman dan konsepnya masing-masing. Seumpama kita lihat bagaimana teologi Kristen membangun pengorbanannya. Pengorbanan atau teologi pengorbanan yang dibangun oleh mereka adalah menyalib Yesus Kristus. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir kuno untuk sesuatu yang diyakini oleh mereka, ketika sungai Nil itu banjir, mereka berkeyakinan bahwa penguasa sungai Nil itu sedang murka. Maka untuk meredam kemurkaannya, mereka mengorbankan seorang anak gadis yang paling cantik dilempar ke sungai Nil tersebut. Islam kemudian datang menyempurnakan, mengoreksi, dan memberikan pembelajaran tentang bagaimana berkorban yang sebenarnya. Dan sejarah korban diawali dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika dia berkorban, secara totalitas dia korbankan dirinya dan seluruh jiwa raga serta keluarga dan hartanya, lepas dari korban yang sifatnya transaksional, untung rugi. Tapi yang dia bicarakan ini adalah sebuah keyakinan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka secara totalitas Ibrahim melaksanakan korban. Bagaimana keteladanan Ibrahim dalam memberikan contoh berkorban secara totalitas itu? Pertama, Ibrahim mengorbankan dirinya sendiri. Betapa tidak ketika Ibrahim berdakwah untuk sesuatu yang diyakininya, yakni tentang tauhid. Ibrahim berhadapan yang pertama kali dengan ayahnya yang seorang pemahat patung sekaligus penjual patung. Sementara Ibrahim harus berbicara tentang tauhid. Di sisi lain, Ibrahim berhadapan dengan masyarakatnya yang melakukan penolakan secara besar-besaran terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Ibrahim. Belum lagi Ibrahim berhadapan dengan pimpinannya, seorang pemimpin yang zalim. Dan pada puncaknya, demi kebenaran tauhidnya, demi memperjuangkan dakwah tauhidnya, Ibrahim rela
rela mengorbankan dirinya untuk dibakar oleh Raja Namrud. Demi sebuah keyakinan, Ibrahim rela mengorbankan dirinya. Yang kedua, Ibrahim berkorban dengan keluarganya. Ketika Ibrahim menanti bertahun-tahun kehadiran anaknya, setiap malam dia berdoa untuk mendapatkan seorang putra demi melanjutkan perjalanan dakwahnya. Ternyata ketika umurnya sudah mulai lanjut usia, Ibrahim kemudian diberikan seorang putra yang bernama Ismail. Ismail bersama ibu kandungnya Siti Hajar dibawa oleh Ibrahim ke satu lembah yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak ada selembar daun pun. Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di tempat itu, yaitu di Baka, yang sekarang disebut dengan Makkah. Ketika Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di tempat itu, Ibrahim kemudian berbalik, berjalan menuju ke tempatnya semula. Siti Hajar dari belakang mengikuti langkah Ibrahim seraya bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana lagi engkau akan pergi?" Ibrahim sama sekali tidak menjawab atas pertanyaan Siti Hajar. Terus Siti Hajar pun bertanya, "Ibrahim, hendak kemana engkau akan pergi?" Ibrahim tidak bergeming atas pertanyaan Siti Hajar. Pandangannya lurus ke depan, berjalan menuju pandangannya itu. Berkali-kali Siti Hajar bertanya, sama sekali tidak dijawab. Setelah sekian jauh mengikuti langkah Ibrahim, akhirnya Siti Hajar kemudian kembali bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim langsung menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." "Baik," kata Siti Hajar, "kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ibrahim kemudian melanjutkan perjalanannya, pandangannya lurus ke depan tanpa nengok kanan ke kiri apalagi ke belakang. Setelah sampai di satu tempat yang tidak bisa dilihat oleh istrinya tadi, Ibrahim berhenti kemudian berbalik, matanya terarah kepada tempat di mana istrinya berada. Kemudian tangannya mengendadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun." Ibrahim kemudian berdoa, "Wahai Tuhan kami," kata Ibrahim, "sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian dari keluarga kami di satu lembah yang sama sekali tidak ada selembar daun pun di sana. Tidak ada pepohonan apapun. Di samping rumahmu, Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah." Wahai Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Faj'al, kata Ibrahim, karena itu ya Allah, jadikanlah hatinya manusia, hatinya seluruh umat manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka, condong kepada Ismail, condong kepada Siti Hajar, condong kepada lembah Baka. Warzuqhum, dan berikanlah rizki kepada mereka minats tsamarat, dari buah-buahan.
la'allahum yashkurun. Semoga mereka bersyukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, doa Nabi Ibrahim ini telah dikabulkan sampai sekarang. Semua umat manusia, khususnya muslim, hatinya condong ingin pergi ke Mekah. Semua berangan-angan ingin ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Dan di Mekah tidak ada pohon, tidak ada pohon pisang, tapi pisang berlimpah. Tidak ada pohon anggur, anggur berlimpah. Semua buah-buahan numpuk di sana berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berkorban dengan keluarganya demi tauhid, sesuatu yang diyakini. Yang ketiga, Ibrahim berkorban dengan hartanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan sekaligus membersihkan seluruh lingkungan Ka'bah, Ibrahim berkorban dengan hartanya itu. Allah kemudian berpesan kepada Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan Baitullah. Untuk siapa? Baitullah itu dibersihkan guna mempersiapkan untuk lit-taifi, orang-orang yang tawaf di sana, wal aakifi, dan orang-orang yang beriktikaf, war ruk'as sujud, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Ibrahim jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan tempat itu guna kedatangan umat Islam ke Mekah. Yang keempat, bagaimana pengorbanan Ibrahim? Ibrahim dengan rela hati menyembelih anak kandungnya sendiri Ismail yang sudah 90 tahun dinanti-nanti kedatangannya. Tapi begitu Ismail sudah beranjak dewasa, bisa diajak berbicara, bisa diajak berdiskusi, saling tukar pikiran dan pendapat, Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu. Allah memberikan gambaran dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika Ismail itu sudah mulai bisa diajak bicara, dimintai pertolongan untuk membantu pekerjaannya, Ibrahim kemudian ngomong kepada Ismail, wahai anakku, inni ara fil manam, saya bermimpi dalam tidurku, yaitu menyembelih engkau. Fanzur madza tara, coba pikirkan bagaimana pendapat. Ismail sebagai seorang anak yang soleh, yang taat kepada orang tuanya, maka tanpa basa-basi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan menemui aku sebagai orang yang sabar. Subhanallah. Kisah ini kemudian, perintah mimpi ini dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Awalnya berfikir pada 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, Ibrahim berfikir, maka pada tanggal 9 Dzulhijjah Ibrahim memastikan ini perintah Allah. Itulah disebut hari Arafah. Dan tanggal 10 Dzulhijjah pelaksanaan udhiyah atau pemotongan Ismail. Ketika Ismail sudah mau dipotong, dalam tafsir At-Tabari digambarkan
Ismail menyampaikan rasa cintanya kepada ayah kandungnya. Ismail mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai ayahku, kematian itu sungguh sangat menyakitkan. Jika engkau mau menyembelihku, maka tolonglah ikat kuat-kuat hati, kaki dan tanganku, sehingga ketika engkau memotong dan menyembelihku, saya tidak memberontak. Sebab ketika kami memberontak dan kemudian engkau menjadi susah memotong, maka itu akan mengurangi pahalamu." "Wahai ayahku," kata Ismail, "jika engkau akan menyembelihku, maka tajamkanlah pisaumu sehingga penyembelihannya lancar dan aku pun leluasa untuk menerima itu." "Wahai ayahku," kata Ismail, "jika engkau akan menyembelihku, maka hadapkanlah wajahku ke tanah dan jangan engkau melihat wajahku sehingga engkau tumbuh rasa kasihan kepadaku. Maka yang demikian itu akan menghalangi amalmu di hadapan Allah. Wahai ayahku, kalau engkau akan menunjukkan bajuku yang berlumuran darah kepada ibuku, demi ibuku ikut bahagia atas peristiwa ini, maka aku mengizinkan itu," kata Ismail. Ibrahim kemudian menjawab, "Wahai Ismail, sungguh engkau anakku yang sangat menggembirakanku untuk melaksanakan perintah Allah ini." Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim sudah meletakkan Ismail di atas telenan untuk dipotong itu, wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian ada suara yang memanggil Ibrahim, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu, dan ini adalah betul-betul ujian bagi orang yang melaksanakan kebaikan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Ismail tadi diganti oleh Allah bidzibhin azim, dengan seekor domba yang besar untuk dipotong. Mulai saat itulah syariat pengorbanan bukan lagi mengorbankan manusia, tapi mengorbankan hewan atau binatang ternak. Syariat itu sejak Nabi Ibrahim sampai Rasulullah Muhammad, bahkan sampai akhir zaman nanti, akan menjadi pedoman hidup kita. Hari ini kita masih diizinkan untuk berkorban. Bagi kita yang kemarin belum sempat berkorban, maka hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan korban. Semoga korban kita akan mengantarkan kita semua kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua rela mengorbankan seluruh diri kita demi sesuatu yang diyakini oleh kita, yaitu tauhid, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr.